Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Halo anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Al-Islam kelas 6. Langsung saja kita akan bahas tentang cara menghindari TBC. Apa itu TBC? TBC adalah T tahayul, B bid'ah, C itu hurafat ya. Kita akan bahas tiga-tiganya dari sisi pengertiannya dan juga nanti ada contohnya insyaallah. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita mulai kita awali dengan pendahuluan atau pembukaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 867, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Hadis, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau bid'ah, dan sebid'ah itu adalah sesat. Hadis ini menunjukkan bahwasannya yang terbaik dari sebuah perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi atau hadis, dan yang diada-adakan dalam ibadah itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan materi ini cukup penting bagi kita, jadi silakan diperhatikan dengan baik-baik. Baik anak-anak sekalian, kita awal dengan pembukaan ya. Perbuatan TBC itu, tahyul bid'ah dan khurafat, dapat merusak keimanan. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus paham arti TBC agar kita dapat menghindarinya, karena TBC adalah amalan yang dapat merugikan kita. Sampai saat ini, paham TBC masih dilakukan oleh masyarakat. Adapun tugas kita sebagai pelajar Muhammadiyah adalah mendakwahkan kepada mereka agar terhindar dari penyakit TBC ini. Baik, anak sekalian, kita mulai dari yang pertama, tahayul. Rasulullah Shallallahu. Pengertian tahayul secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berangan-angan tinggi atau membayangkan atau menghayal. Secara istilah, cerita bohong, cerita tidak masuk akal yang dihubungkan dengan akidah ya, dengan keyakinan kita. Yang kedua, secara istilah, tahayul itu mengaitkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat hayalan dan diyakini bahwa peristiwa tersebut benar dan memberikan kekuatan serta diamalkan dalam keseharian. Baik, contohnya, wanita hamil yang mengidam makanan tertentu apabila tidak terpenuhi, kelak anaknya terlahir bisa ngiler. Ini termasuk contoh tahayul. Kemudian yang kedua, wanita yang hamil suaminya dilarang melukai hewan, memancing atau berburu, ya kelak anaknya terlahir dalam keadaan cacat. Nah, ini juga termasuk tahayul ya, dikaitkan dengan keyakinan kita. Kemudian yang berikutnya, wanita yang melahirkan dan ari ketubannya dikubur di dekat rumah, kelak anaknya akan menjadi orang yang tidak pernah melupakan orang tuanya. Nah, ini juga termasuk tahayul ya, yang dikaitkan dengan keyakinan akidah di hati kita atau di masyarakat kita. Kadang ada seperti itu. Baik, langsung saja pengertian tahayul. Faktor apa yang mempengaruhi seseorang berbuat tahayul tersebut ya? Yang pertama, dia bisa mudah mempercayai benda-benda tahayul. Kemudian bisa jadi dangkalnya ilmu agama atau sedikitnya ilmu agama yang dia miliki, jadi dia tidak mengetahui kalau hal itu bisa termasuk perbuatan tahayul seperti itu. Kemudian terpengaruh dengan kelebihan orang atau sesuatu benda, kemudian mudah terpengaruh dengan orang lain. Ini diantara sebab yang bisa atau mempengaruhi seseorang untuk berbuat tahayul.
Kemudian cara menghindari diri dari tahyul bagaimana? Nah, yang pertama, memiliki kepercayaan dan amalan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita harus memiliki kepercayaan atau akidah itu yang sesuai dengan Islam, syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, dan amalannya juga harus sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian cara berikutnya agar terhindar dari tahayul ialah menolak faham taklid atau ikut-ikutan. Jadi apa yang orang tersebut amalkan, apa yang orang yakini, apa yang orang tersebut warisi, kita ya ikut-ikutan seperti itu. Tidak, harusnya kita berpikir apakah ini ada dalam Islam atau tidak, apakah ini diperintah oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya, atau banyak ibadah, dan ibadahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya yang kedua, TBC. T tahayul, B yaitu bid'ah. Faktor apa yang mempengaruhi? Secara bahasa, bid'ah adalah melakukan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Yang kedua, memulai dan membuat suatu perkara tanpa ada contohnya. Secara istilah, ialah suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dasar dan dalil yang menyerupai syariat ajaran Islam yang dimaksudkan ketika penempuhnya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Baik, langsung saja masuk ke contohnya. Sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak ada, yang dicontohkan adalah bahasa Arab. Kemudian sholat jenazah ataupun sholat Idul Fitri diawali dengan azan dan iqamah, itu tidak ada, tidak ada contohnya dari Nabi, maka ini disebut dengan bid'ah. Kemudian yang ketiga, C, mengubur jenazah menggunakan azan, padahal azan itu adalah panggilan khusus untuk sholat. Kemudian D, dan contoh-contoh yang lain dalam bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Intinya apa-apa yang diadakan yang dia dianggap agama padahal tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu termasuk bid'ah. Baik, berikutnya secara bahasa, apa dampak dari perbuatan bid'ah itu? Ya, amalan itu tertolak, ya, sebagaimana hadis Nabi menjelaskan hal itu. Kemudian terhalang untuk bertaubat karena orang yang melakukan bid'ah itu menganggap amalan tersebut baik, seperti itu. Jadi dia susah untuk bertaubat, ya. Kemudian tidak mendapatkan syafaat, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, orang melakukan bid'ah nanti di telaga itu diusir dari telaganya Nabi. Kemudian berdosa jika perbuatan tersebut sampai diamalkan oleh orang lain, ya, sama saja perbuatan maksiat apapun ketika ditiru oleh orang lain atau dicontoh karena kita yang mengawali, maka itu akan pelakunya akan mendapatkan ganjaran. Jika ya kebaikan maka mendapatkan kebaikan, jika kejelekan dapat kejelekan. Kemudian bagaimana cara menghindari diri dari bid'ah? Sama dengan tahayul, ya, tahayul, bid'ah dan khurafat, cara menghindarinya sama semuanya, yaitu memiliki kepercayaan dan amalan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita usahakan apa dampak keyakinan kita sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis, juga amalan kita sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian menolak faham taklid, tidak ikut-ikutan apa kata orang ataupun nenek moyang. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik, lanjut. Yang ketiga, pengertian khurafat. Cara bahasa ialah dongeng atau cerita atau legenda, cerita bohong, asumsi dan dugaan yang tidak masuk akal, atau cerita bohong yang indah dan mempesona. Khurafat secara istilah ialah suatu kepercayaan yang diyakini dapat memberikan kekuatan kepada orang yang melakukannya. Contohnya cerita Nyai Roro Kidul sebagai Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan, sakit takut menyandang nama panjang, sial karena kejatuhan cicak, cerita Dewi Sri yang dipercaya para petani sebagai dewi penyubur padi, kemudian percaya dalam ritual ingwaro, kemudian percaya adanya hari baik dan hari buruk, ini termasuk khurafat. Cara bahasa,
Kemudian apa dampak dari perubahan khurafat? Ya, amalan tertolak, terhalang untuk bertaubat, yang hampir sama dengan bid'ah tadi, tidak mendapat syafaat, berdosa jika perbuatan tersebut sampai diamalkan oleh orang lain, hidup selalu was-was atau tidak tenang. Itu yang terpenting, itu hidup selalu was-was dan tidak tenang. Kemudian cara menghindarinya sama dengan tayul dan bid'ah tadi ya. Memiliki kepercayaan dan amalan yang sesuai dengan syariat Islam, menolak paham taklid atau ikutan, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja anak sekalian, mohon maaf agak banyak materinya. Selanjutnya tugas untuk kalian ialah menulis sesuai dengan di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang cara menghindari diri dari TBC, ya tahayul, bid'ah, dan khurafat. Semuanya hampir sama, jadi cukup menulis satu saja. Cara menghindari dari TBC itu caranya sama semua ya, bisa dilihat di slide sebelumnya, plus tambahan pengertian dari TBC, ya tahayul, bid'ah, dan khurafat secara bahasa dan istilah saja, tidak perlu contoh dan dampaknya. Baik, itu saja, insya Allah sudah jelas ya pengertian TBC secara bahasa dan istilah, kemudian cara menghindarinya. Ya, cara menghindari TBC itu sama. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa